saya. Hari ini firman Tuhan yang diberikan, topik yang diberikan pada saya yaitu mengenai radical love. Dan saya katakan kalau kita mau menyiapkan khotbah mengenai kasih, saudara, agak sulit. Karena saya tahu bahwa jemaat di sini sudah mendapat firman mengenai kasih itu banyak sekali. Catatan khotbah saya mengenai kasih itu ada belasan. Kita sudah kupas satu persatu, kasih itu tidak sombong, kasih itu sabar, satu persatu. Satu topik, satu khotbah. Tapi hari ini saya diberi topik radical love. Nah saudara, sebelum kita mulai mempelajari itu, kita harus tahu dahulu, apa sih radical love itu? Radical love itu love yang seperti apa? Yang seperti apa? Kita akan lihat dulu dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10, ini adalah definisi kasih dari Alkitab mengatakan begini. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, titik 2. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sekali lagi, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Nah saudara, saya coba baca ayat ini berkali-kali. Dari dulu saya sudah tahu ayat ini, saudara pasti sudah dengar ayat ini, sudah pernah baca ayat ini. Saya nggak ngerti-ngerti. Sampai satu kali saya terbuka dikatakan, inilah kasih itu. Kalau kita mau tahu kasih itu, yang dimaksud oleh Tuhan kasih itu adalah kasih yang seperti apa? Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Dengan kata lain, bukan kasih yang dipunyai oleh manusia, bukan. Kalau kita mengasihi Allah itu, kita mengasihi Allah dengan kasihnya kita. Bukan kita telah mengasihi Allah, tetapi Allah telah mengasihi kita. Dengan kata lain, kasih yang benar, kasih yang dimaksud oleh Tuhan adalah kasih Allah kepada kita. Kasih Allah kepada kita itu seperti apa sih? Kasih Allah kepada kita sudah didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus. Sudah didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus. Kalau kasih kita kepada Allah itu sangat terbatas. Kita semua mengetahui dari khotbah-khotbah yang lalu dan saudara sudah belajar sendiri. Kasih manusia itu ada 3 macam kita tahu. Kasih yang paling rendah levelnya adalah kasih yang berkata begini, I love you if. Saya mengasihi kamu kalau, ada kalaunya, ada kondisinya. Itu kasih manusia yang pertama. Saya mengasihi kamu kalau kamu berubah. Saya mengasihi kamu kalau kamu menurut pada saya. Saya mengasihi kamu kalau kamu memberi kepada saya apa yang saya minta. Baru saya akan kasih kamu. Itu kasih yang pertama. Yang kita tahu namanya kasih eros. Kemudian manusia mempunyai kasih macam yang kedua. Atau yang ketiga. Yaitu kasih filia dan kasih storge. Kasih filia adalah kasih persahabatan. Sedangkan kasih storge adalah kasih keluarga. Dua kasih itu hampir sama. Kasih yang mengatakan, I love you because. Saya mengasihi kamu karena kamu mama saya. Saya mengasihi kamu karena kamu sahabat saya. Saya mengasihi kamu karena kamu baik sama saya. Karena kamu begitu care sama saya, maka saya mengasihi kamu. 3 macam kasih manusia ini, semua ditentukan oleh orang itu, bukan ditentukan oleh kita. Kalau orang itu adalah seseorang yang berarti buat kita, kita bisa mengasihi. Kalau orang itu melakukan sesuatu yang kita senang, kita baru bisa mengasihi. Kasih manusia ditentukan oleh mereka, bukan ditentukan oleh kita. Sedangkan kita tahu bahwa kalau kasih yang demikian itu akan sangat terbatas. Begitu orang itu tidak menyenangkan, begitu orang itu merugikan kita, kasih kita hilang. Tetapi Tuhan berkata, bukan kita yang telah mengasihi Tuhan. Bukan kasih yang dipunyai oleh manusia. Kasih yang dimaksud oleh Tuhan bukan kasih yang dipunyai oleh manusia. Tetapi bahwa Allah telah mengasihi kita, yaitu kasih Allah. Kasih Allah kita tahu semua, namanya kasih agape. Kasih agape adalah kasih yang berkata, I love you in spite of. I love you in spite of.
Saya mengasihi kamu walaupun kamu jahat terhadap saya. Saya mengasihi kamu walaupun kamu mengkhianati saya. Saya mengasihi kamu walaupun kamu menggosipkan saya. Saya mengasihi kamu walaupun kamu berbuat jahat kepada saya. Saudara, ini adalah kasih Tuhan yang didemonstrasikan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia terpaku di kayu salib. Saudara, dikatakan bahwa Yesus mati buat kita bukan karena kita baik. Tuhan Yesus mati buat kita pada saat kita ada di dalam dosa. Pada saat kita sejelek-jeleknya, Tuhan mati buat kita. Kita harus tahu bahwa kasih agape Tuhan adalah kasih yang radikal. Kasih yang radikal. Kasih yang pada waktu dia disalib di kayu salib itu, dosa yang ditanggung pada tubuh Yesus, itu bukan hanya dosa dari orang-orang yang baik-baik saja. Bahkan dosa dari orang tentara Romawi yang mencambuki dia, yang meludahi dia, yang menaruh mahkota duri di kepalanya, itu juga ditanggung oleh dia. Kasih yang seperti itu. Nah, inilah kasih yang radikal. Inilah kasih agape. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya sekarang, apakah kita mempunyai kasih itu? Karena kalau kita disuruh belajar hari ini untuk mengasihi dengan kasih yang radikal, dan tahun depan, saudara, kita akan belajar untuk menjadi jemaat yang memberi impact kepada dunia dengan kasih. Nah, sekarang saudara, apakah kita punya itu? Bagaimana caranya kita mempunyai agape love itu? Kita akan baca sama-sama dari Lukas, pasal yang ke-7, saudara. Lukas pasal yang ke-7, dari mulai ayat yang ke-36. Lukas pasal 7 ayat yang ke-36. Tuliskan di sini, seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya. Membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, hati-hati saudara, kalau saudara berkata di dalam hati saudara, hati-hati, Tuhan dengar. Dia berkata di dalam hatinya, jika Yesus ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, karena Yesus tahu apa yang ada di dalam hati Simon. Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, dia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Saudara, kita lihat di sini. Simon, seorang Farisi dan wanita
yang berdosa. Saudara. Seorang Farisi adalah orang yang tahu firman Tuhan. Orang yang belajar Taurat. Orang yang bahkan mengajar. Dia tahu semua adat istiadat. Dia tahu, dia lakukan semua hukum-hukum Taurat. Dia lakukan segala-galanya. Saudara. Dia orang yang hebat. Orang yang terkemuka. Orang yang dipandang. Sehingga Simon merasa, saya righteous. Saya righteous. Apa dia butuh kasih Yesus? Well, okay, good, Yesus mengasihi saya. Tetapi saudara, dia tidak menganggap kasih Yesus. Tetapi kalau kita melihat wanita ini, wanita itu tahu bahwa dia seorang yang bankrupt. Bangkrut, gak punya apa-apa, bukan perkara uang, bukan. Perkara moral, perkara hidup, perkara semuanya dia gak punya apa-apa. Dia tahu dia orang yang bejat, dia tahu dia orang yang sangat berdosa. Dia tahu hidupnya, dia bukan cuma nol, dia minus. Dia tahu dia minus, saudara. Sehingga wanita ini pada waktu dia mengikuti Yesus, walaupun dia mengikuti Yesus dari jauh karena dia takut kepada orang-orang banyak. Dia mendengarkan Yesus, dia melihat dan merasakan kasih Yesus di dalam hidupnya. Dia tahu bahwa dia diterima oleh orang ini. Dia tahu bahwa orang ini mengasihi dia walaupun dia berdosa. Selama dia mengikuti Yesus, saudara, yang wanita ini lakukan apa? Dia absorbing, menyerapi kasih Yesus, menyerapi kasih Yesus, menyerapi kasih Yesus, menyerapi kasih Yesus sampai masuk ke dalam hatinya. Sehingga pada saat dia bertemu dengan Yesus, kasih Yesus yang dia terima itu, dia sudah mendapat modal banyak di dalam dia. Kasih yang agape, kasih Yesus yang radikal dia sudah absorb di dalam hatinya. Sehingga pada waktu dia bertemu dengan Yesus, dia mencurahkan kasih itu di dalam hatinya. Dia mencurahkan kasih itu. Karena dia sudah mendapatkan kasih itu. Karena dia sudah mengalami kasih Yesus. Tetapi Simon, seorang yang righteous, dia tidak tahu akan kasih Yesus. Saudara, bukankah banyak sekali orang Kristen yang berpikir begini, walaupun kita mungkin tidak merenungkan itu semua, tetapi secara tidak langsung, saudara. Seringkali banyak orang Kristen, kita tahu banyak orang Kristen yang berasal dari keluarga-keluarga yang baik, keluarga yang sopan, keluarga yang jujur, keluarga yang terhormat. Saudara menjadi Kristen. Dan pada waktu saudara menyaksikan the passion of the Christ, yang terpaku, mengalami siksaan yang luar biasa seperti itu. Dia dicaci maki, dia disalibkan, dia dipantai, mengalami kematian yang sangat-sangat sengsara dan memalukan. Kita mungkin berkata, wow, kita seorang yang sudah menerima keselamatan. Kita percaya Yesus menebus dosa saya. Kita percaya. Tetapi sebetulnya ya, kalau cuma dosa kita yang ditanggung Yesus, Yesus enggak perlu menderita sampai seperti itu. Enggak perlu. The reason Yesus bisa menderita seperti itu karena adanya perampok, adanya pembunuh, adanya semua itu. Itulah yang membuat dosa yang seperti itu, yang membuat Yesus itu sampai harus mati seperti itu. Tanpa kita benar-benar mengevaluasi secara tidak langsung, kalau kita mau jujur, seringkali kita berpikir yang seperti itu. Sedangkan saudara, kita berpikir bahwa dosa kita cuma sedikit kok. Enggak perlu, yes Yesus kalau mati pun, ya mati bisa lah mati, mati gitu. Enggak usah sampai dihukum sampai seperti itu. Enggak usah sampai menderita seperti itu. Tapi itu, orang jahat-jahat itu yang membuat Yesus seperti itu. Saudara pernah mendengar, ini saya cuma mau membukakan satu pandangan. Yang mungkin saudara sudah tahu, tetapi saudara pernah mendengar, kalau ada satu wabah penyakit yang terjadi di satu daerah, ada satu virus tertentu yang sangat ganas. Virus itu masuk ke dalam seseorang. Dan virus itu membunuh orang. Karena virus itu ganas sekali. Dan orang itu terkena virus. Saudaranya yang dekat dia, ketularan, mendapatkan virus yang sama. Semua orang yang mendapatkan virus itu atau virus itu pasti mati. Sooner or later pasti mati. Pasti.
Virus itu adalah killing, benar-benar membunuh. Nah, wabah itu terjadi di desa itu. Semua orang yang terkena virus, walaupun virus itu yang datang ke dia cuma satu, pasti orang itu akan mati. Karena begitu ganasnya. Nah saudara, kita mengerti mengenai penyakit yang seperti itu. Kita mau menghindar semuanya, karena kita tahu virus itu ganas sekali. Saudara, tahukah kita bahwa kita semua sudah terkena virus. Pada waktu Adam dan Hawa berdosa, melanggar perintah Tuhan, dia sudah terkena virus. Virus yang pasti mematikan dia. Virus yang membawa kepada kematian buat dia. Dan Adam dan Hawa menurunkan virus itu kepada semua keturunannya, termasuk kita semua. Sebab itu it doesn't matter. Virus itu cuma 1 atau 10 atau 5.000 di dalam diri kita. Pasti kita mati, saudara. Karena virus itu membunuh. Virus itu namanya dosa. Dan saudara, tahukah kita? Pada waktu Yesus di kayu salib, dia menyedot semua virus itu. Dia sedot semua virus itu. Saudara yang hanya mempunyai 1 virus, yang mempunyai 5.000 virus, yang mempunyai 10.000 virus. Semua disedot oleh Yesus. Bang! Situ. 1 virus pun membawa kepada kematian. Itulah sebabnya Yesus kalau cuma 1 saudara yang mempunyai 1 virus. Dan virus itu disedot oleh dia harus mati, saudara. Dia harus mati. Mengalami kematian yang tersiksa karena virus itu. Dan saudara, kita harus mengetahui. Jangan kita berpikir seperti Simon yang berkata, ya saya terima dia sebagai juru selamat saya. Ya saya mau dibaptis. Ya saya tahu dia menebus dosa saya. Tapi sebenarnya dosa saya cuma paling ngebohong sedikit-sedikit. Paling gosip sedikit-sedikit. Saya nggak pernah bunuh. Saya nggak pernah. Saudara, mari kita lihat. Kalau kita menilai penderitaan Yesus itu hanya dari besar kecilnya dosa kita, maka kita tidak akan bisa menghargai kasih Tuhan. Mengapa wanita ini bisa menghargai kasih Tuhan? Karena dia tahu dia bankrupt, dia tahu dia tidak mempunyai apa-apa. Dia tahu dia begitu menghargai kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu dia hirup, dia sedot semua-semuanya. Sehingga kasih itu masuk ke dalam dia. Dia alami sampai masuk ke dalam hati. Seringkali banyak orang Kristen sudah mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan, yes kita lihat bagus, iya benar bagus. Sampai di sini. Kita punya banyak knowledge, kita bisa khotbah orang lain. Tetapi tidak kita alami. Kalau kita mau mempunyai radical love, kita harus alami kasih Tuhan itu harus kita alami. Bukan hanya kita ketahui saja. Kita harus alami seperti apa kasih Tuhan itu. So, kalau kita mendengar khotbah mengenai kasih, kita bilang, oh gampang, kasih itu kan simple. Kalau kita menolong orang itu kan kasih. Kalau kita memberi pada orang itu kan kasih. Belum tentu. Belum tentu. Kita bisa memberi orang tanpa kasih. Kita bisa menolong orang tanpa kasih. Kita bisa berkorban tanpa kasih. Apakah kita ketahui itu? Kasih itu bukan sekedar memberi. Kasih itu bukan sekedar menolong. Kita bisa menolong, memberi tanpa kasih. Tetapi kalau kita mengasihi, maka kita pasti menolong. Kalau kita mengasihi, pasti kita memberi. Tetapi kalau kita memberi, kita menolong, belum tentu kita mengasihi. Bisa kita mengasihi, tetapi belum tentu kita mengasihi. Mau tahu ayatnya? Mari kita lihat. 1 Korintus 13. Saudara sudah hafal ayat ini. 1 Korintus 13, saudara. Di dalam 1 Korintus 13, kita baca ayat 1 sampai ayat 3. Kita akan melihat bahwa belum tentu perbuatan baik kita adalah kasih. Dikatakan di sini. 1 Korintus 13 dari mulai ayat yang pertama dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, berarti sacrifice, saudara.
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Berarti dari ayat ini Tuhan mengatakan kepada kita, ada banyak perbuatan baik kita, ada banyak pengorbanan kita yang kita lakukan tanpa kasih di dalamnya. Tanpa kasih di dalamnya. Dan Tuhan mau berkata kepada kita, kalau kita melakukan segala sesuatu itu, walaupun kebaikan yang seperti apa, dikatakan di sini, sampai engkau jual semua hartamu, berikan kepada orang miskin. Hebat kan? Tetapi tanpa kasih, berarti kita bisa melakukan itu tanpa kasih. Tetapi tanpa kasih, tidak ada faedahnya. Tidak ada artinya di mata Tuhan dan untuk kita. Gak ada artinya sama sekali. Gak ada artinya, saudara. Gak ada artinya. Jadi saudara, kita lihat di sini. Tuhan harus ingin agar supaya kita mengetahui kasih itu penting sekali. Mengapa dikatakan bahwa kalau kita melakukan semua itu tanpa kasih, itu seperti gong yang berbunyi nyaring. Why is gong itu bunyinya nyaring? Kenapa gong itu bunyinya nyaring? Karena kosong dalamnya, saudara. Kosong dalamnya. Kalau dalamnya penuh, bunyinya enggak tung-tung, enggak gitu. Pok, bukan gong, saudara. Karena kosong, maka bunyinya nyaring. Saudara, segala apa yang kita lakukan tanpa kasih, itu tidak mempunyai bobot, tidak mempunyai quality di hadapan Tuhan. Sebab itu kalau tahun depan, saudara, kita mau mulai hidup di dalam kehidupan yang bring impact, memberikan dampak ke sekeliling kita. Kita mesti prepare diri kita. Jangan sampai kita, yes, rajin-rajin, kasih makanan sama homeless, doing this. Tapi semuanya akan setelah selesai, big zero di hadapan Tuhan. Karena kita tidak melakukannya dengan kasih. Kita harus prepare diri kita dengan kasih. Bagaimana caranya? Kita preparing diri kita dengan kasih adalah dengan cara absorbing kasih Tuhan. Alami kasih Tuhan, renungkan kasih Tuhan, renungkan di dalam diri kita sehingga kita punya pengertian yang benar mengenai kasih Tuhan itu. Sehingga kasih Tuhan yang Dia limpahkan kepada kita setiap hari. Saudara, the fact bahwa kita sekarang punya kerjaan, the fact bahwa kita sekarang semua sehat, the fact bahwa kita sekarang semua tidak ada yang kekurangan makanan, that is the love of God. Kenyataan bahwa kita bisa dipakai oleh Tuhan, kenyataan itu adalah kasih Tuhan. Dan saudara, jangan kita take it for granted, tetapi kita sadari, imani, absorbing kasih Tuhan sehingga masuk ke dalam hati kita. Dan nanti setelah hati kita ini dipenuhi dengan kasih Tuhan, Tuhan berkata, from the abundance of your heart shall flow life. Akan keluar kasih ini. Kalau hati kita ini penuh dengan kepahitan, yang keluar adalah yang pahit. Kalau hati kita ini penuh dengan kekosongan, yang keluar adalah kekosongan. Kalau hati kita ini penuh dengan kasih, baru bisa mengalirkan kasih. Nah, ini yang harus kita mengerti. Sebab itu kita harus pelajari kasih ini, kita harus imani kasih ini, kita harus absorbing kasih ini setiap hari. Nah, saudara, saya memberikan kepada saudara di dalam devotion, kalau saudara baca itu, ada banyak ayat-ayat di situ. Nah, saudara, pada waktu saya menulis itu, saya diingatkan untuk memberitahukan kepada kita bahwa selain poin yang pertama kita harus belajar menyerapi kasih Tuhan, mengalami kasih Tuhan, bukan hanya knowing kasih Tuhan, tetapi menyerapi kasih Tuhan ke dalam hati kita. Tetapi yang kedua kita harus tahu juga ada penghambat kasih di dalam hidup kita. Dan saya tidak akan sebutkan satu-satu karena nggak ada waktu, saya mau kasih saja salah satu. Penghambat daripada kasih adalah kebiasaan kita menghakimi, saudara. Menghakimi. Saudara tahu, kita ini manusia yang otomatik, menghakimi itu otomatik. Saya nggak bilang saudara, saya pun. Semua kita ini punya otomatik, saudara, menghakimi orang. Kalau kita ngelihat orang rada nyentrek sedikit, langsung otak kita jalan. Mungkin dia rada gila, mungkin itu kita sudah menghakimi dia, mungkin dia kurang kasih, mungkin, nah kita macam-macam. Nah, jadi kita sudah menghakimi orang tanpa kita bilang, saya mau hakimi dia, enggak. Tanpa kita mau bermaksud menghakimi, kita sudah menghakimi. Nah, saudara tahu, kebiasaan menghakimi itu akan sangat merusak jalannya kasih. Sebab itu 1 Korintus, mari kita lihat 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang kelima.
1 Korintus pasal 4 ayat yang kelima. Di situ Rasul Paulus berkata begini, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya. Yaitu kapan waktunya? Sebelum Tuhan datang. That is the time kita bisa menghakimi. Sebelum Tuhan datang jangan menghakimi. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya. Yaitu sebelum Tuhan datang. Iya, Tuhan akan menerangi juga apa yang tersembunyi di dalam kegelapan. Jadi saudara, Tuhan berkata jangan menghakimi. Sedangkan kita punya kebiasaan otomatis menghakimi. Nah, kita harus belajar meminta Tuhan agar Tuhan memimpin mata kita, pendengaran kita, seluruh panca indera kita dipimpin oleh Tuhan. Sehingga pada waktu kita melihat seseorang yang mungkin melakukan yang gak karuan atau apa, saudara minta Tuhan use me untuk melihat dia dari pandangan Engkau. Supaya kita tidak menghakimi. Saudara, saya mungkin sudah pernah cerita kepada saudara, kita di Michigan, saudara, kita nyewa gereja Trinity Presbyterian Church dan kita diberi bagian di sanctuary-nya yang bisa muat 200 orang dan tempatnya bagus. Dan saya sudah pernah cerita juga, Trinity Presbyterian itu gereja besar sekali, saudara. Saudara, di dalam gereja jalan dari ujung sini ke ujung sana, 0.8 miles, bayangin. Dan gereja ini maju dan gereja ini memberikan impact kepada sekelilingnya. Dan saya mungkin sudah pernah cerita juga, salah satu yang mereka kerjakan adalah memberi makanan kepada orang-orang yang kekurangan. Sebulan sekali saudara, 300 mobil line up. Dan mereka akan memberikan misalnya kentang 10 pon, onion 10 pon kepada setiap mobil saudara. Daging 2 gelondong gede, ayam 2 gelondong ayam. Setiap mobil dapat itu semua saudara. Kalengan, makanan kalengan. Gula, apa. Nah saudara, saya ikut volunteer, saya belajar, mau belajar. Anak-anak dari gereja kita volunteer. Untuk ikut ambil bagian, supaya kita belajar bagaimana memberikan impact kepada sekeliling kita. Ya, tapi ada satu hal yang bagus sekali yang mereka katakan kepada kami, pada waktu kami mau melayani. Berapa puluh orang dikumpulkan, kemudian yang memimpin, bukan pastornya, yang memimpin itu berkata begini, kalian dikasih briefing dulu sebelum kita mulai. Nanti kalian akan memberikan makanan, kalian sebagian akan serve makanan kepada orang-orang, di situ ada kitchen soup saudara. Dan saya giving soup kepada mereka. Ada satu hal yang kamu harus mengerti. Pada waktu kamu melayani mereka, don't judge. Jangan sekali-kali menghakimi. Kita dengerin aja. Karena nanti kamu akan melihat orang-orang yang line up itu, jangan kamu pikir pakai mobil yang bobrok apa. Belum tentu. Mungkin ada yang mobilnya jelek, tetapi akan ada orang yang pakai BMW, akan ada orang yang pakai Mercy, akan ada orang yang pakai Cadillac, akan lewat dan minta makanan. Kalau kamu menghakimi mereka, kamu tidak akan bisa melayani dengan kasih. Kita tidak tahu keadaan mereka. Walaupun mungkin mereka pakai BMW, drive BMW. Mungkin mereka punya posisi yang tinggi. Dan sekarang kehilangan kerjaan. Dia baru kehilangan kerjaan beberapa bulan ini. Dia sampai gak bisa bayar mortgage rumahnya. Tetapi dia stuck dengan mobilnya, BMW. Dan saudara, dia bilang, don't judge. Saudara, itu bagus sekali, nasihat yang bagus sekali. Karena bisa bayangin saudara, kalau saudara ikut volunteer, oke? Saudara mesti gotongin ini apa potato 10 pon berat loh saudara. Potato 10 pon, ada apa misalnya flour 20 pon misalnya masukkan ke dalam terang. Itu kerjaannya kita yang volunteer. Saudara lihat, pakai Mercy, gila. Saudara, nah tapi saudara mesti kasih potato kan? Potato. Gila, orang pakai Mercy minta potato lagi, boom. Gila, ini onion, oke. Gila dia minta onion enak aja ya. Mungkin duitnya kayak apa? Dia mungkin lebih kaya dari saya, mungkin saya lebih perlu onion daripada dia. Saudara doing that, saudara. Gak bring blessing to you.
enggak ada artinya. Saudara, capeknya sama. Capeknya sama. Karena itu tugasmu bahwa itu. Tugasmu, saudara. Capeknya sama. Tetapi hatimu kotor. Dan Tuhan bilang tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Saudara, don't judge. Don't judge. Saudara, di dalam satu buku yang berjudul Handyman of the Lord. Ditulis oleh William Border. Dia menceritakan satu kejadian. Oke. Ada satu orang, a black man orang yang berkulit hitam kan, saudara tahu. Black man dalam keadaan yang sangat miskin, sampai dia harus minta-minta makan. Dia jalan dari rumah ke rumah, begging, mengemis. Dia sampai ke sebuah rumah yang bagus kayak istana. Dan orang ini ketok pintu, memberanikan diri ketok pintu. Yang punya rumah buka pintu. Bang. Yes. Dia bilang, saya lapar. Dia bilang, saya enggak punya uang, saya enggak punya apa, saya perlu makanan. Kemudian orang itu berkata, oke, pergi ke back door, nanti saya kasih makanan kamu di sana. Tutup pintunya. Orang ini jalan ke belakang rumah, saudara. Jalan ke belakang rumah, kelaparan, lemas, sampai di belakang. Benar, dibukain sama orang yang punya rumah, buka. Oke, duduk sini, saya sediakan makanan buat kamu. Dia suruh pembantunya kasih makanan bagus, saudara. Makanan mungkin mashed potato sama segala macam, roti ada segala macam, kasih makanan. Sudah disediakan makanan, oke, kamu boleh makan, tapi sebelum makan, dia bilang gitu. Let us pray dulu, kata orang. Ini orang Kristen jadi, doa dulu. Dia bilang, kamu ikuti saya ya, doa. Kemudian orang yang berkata, Our Father in heaven, kata yang punya rumah. Terus orang hitam itu berkata, Your Father in heaven, dia bilang gitu. Terus orang ini, no, I said, follow me, okay? Our Father in heaven, orang hitam itu, Your Father in heaven, dia bilang gitu. Dia bilang, ngamuk ini orang, dia bilang, kamu ini kok bandel sekali, cuma mau mengikuti Our Father in heaven, apa sih susahnya? Oh, sir, bukan begitu, sir, dia bilang. You know, kalau saya berkata, Our Father in heaven, berarti kamu dan saya brother. Ya, dia bilang, kalau kamu dan saya brother, yang saya takut Tuhan marah sama kamu. Kenapa kamu mau kasih bread sama brothermu harus jalan belakang? Saudara, baca ini. Saudara tangkap ini. Seringkali kita tidak menyadari, kita menghakimi orang. Kalau saudara menerima seorang yang saudara hormati, ketok pintu, buka pintu depan, silakan masuk. Wow, welcome to my house, welcome. Tapi kalau orang tertentu, jalan belakang, judging. Sama saudara dikasih makanan, oke? Diajakin doa lagi. But, di mana kasih? Saudara, kita harus belajar. Jangan menghakimi. Menghakimi itu paling merusak kasih Tuhan. Sebab itu kita harus belajar. Kasih berkata, percaya segala sesuatu. Apa itu? Ada saudara. Kasih percayakan segala sesuatu. Kita pernah dulu. Apa maksudnya percaya segala sesuatu? Apa kita jadi orang yang naif saja? Orang cerita apa-apa, oke percaya. Oke, orangnya bohong pun, oke percaya dah, saya percaya. Is that love? Itu seperti itu? Saudara, yang disebut kasih itu percaya segala sesuatu. Saudara lihat apa yang Yesus lakukan. Ini saudara yang perlu kita hayati, ini yang perlu kita absorb dari Tuhan. Bagaimana Tuhan saudara? Yesus seorang raja turun ke dalam dunia ini. Pada waktu dia sampai di dalam dunia ini, dia mencari 12 murid. Saudara lihat, yang dia cari penjala ikan. Saudara kalau saudara raja, saudara mau cari murid, pasti saudara carinya yang PhD ya, yang orang yang hebat ya, yang berhasil di dalam apapun. Tapi Yesus cari penjala ikan. Modelnya lagi gitu. Gontok-gontokan satu sama lain. Yang satu ngomongnya gede lagi. Modelnya itu enggak karuan saudara. Tapi Tuhan mau berkata, I believe in you. I believe in you. Saya percaya kamu akan bisa meneruskan apa yang saya lakukan di dalam dunia ini. I believe in you.
Pada waktu Yesus melihat Saulus yang begitu jahatnya, membunuh orang Kristen sebagainya, dia pilih, comot Saulus. Kenapa? Karena I believe in you. Kamu adalah my chosen vessel. I believe in you. Dia tahu Paulus akan bisa meneruskan pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Saudara, tahukah saudara, mengapa saudara semua ada di dalam gereja ini? Because Tuhan berkata, I believe in you. I believe in each one of you. Saudara, itulah kasih Tuhan, kasih yang seperti itu. Seringkali kita nggak bisa percaya sama orang ini, orang ini nggak mungkin bisa lah, ini goblok lah, yang si ini beginilah. Saudara, Tuhan believe in each one of us. Ada satu kejadian, saudara, pada tahun 1940-an. Ada dua sahabat, yang satu namanya Skinner, yang satu namanya Arthur. Dari high school mereka sama-sama, main sama-sama, nggak bisa dipisahkan. Dua ini orang wah sama-sama, main bola sama-sama, skipping school sama-sama, double dating sama-sama, wah segala sama-sama. Nggak bisa dipisahkan. Dan orang ini, kedua orang ini tinggal di Pennsylvania. Nah saudara, sampai pada saat itu ada perang kan, dengan Jepang saudara tahu. Nah mereka yang satu masuk ke army, yang satunya juga, dua-dua saudara, maju perang. Pada waktu mereka sudah di army, terpisah. Yang satu dikirim kemana, yang satu dikirim kemana. Pada tahun 1942, Skinner tertangkap oleh Jepang. Dipenjarakan oleh Jepang. Sebulan kemudian, Arthur ketangkap oleh Jepang. Dan juga dipenjarakan oleh Jepang. Mereka berdua pisah. Arthur kepengen tahu di mana Skinner. Skinner juga kepengen tahu di mana Arthur. Mereka coba cari tahu, akhirnya Arthur find out bahwa Skinner dipenjarakan tidak jauh dari penjara dia, tidak jauh. Dan dia mendengar bahwa keadaan Skinner itu sedang sakit parah, hampir mati. Nah Arthur sebagai sahabat kental dia berpikir, saya kepengen ketemu satu kali lagi sama Skinner. Sebelum dia mati, at least saya bisa ketemu dia satu kali lagi. Maka Arthur cari jalan bagaimana caranya dia bisa pergi ke penjara yang itu. Akhirnya dia dapat jalan. Dia volunteer, saudara. Volunteer dengan orang-orang penjaraan yang lain untuk kerja di luar. Enggak tahu bersihin garbage atau apa, pokoknya mereka jalan. Dia harapkan satu kali dia dikirim ke daerah sana supaya dia bisa melihat penjara itu. Dan dia bisa minta izin. Dan terjadi. Akhirnya dia sampai satu hari ke penjara yang sana. Dan di sana dia minta izin sama yang mimpin. Give me 5 minutes, just 5 minutes untuk saya ketemu saudara, teman saya, sahabat saya yang hampir mati. Give me 5 minutes. Akhirnya dia diizinkan, saudara. Diizinkan, dia jalan, saudara, ke situ. Dan di situ ada ward atau ada barak-barak. Dan dia langsung pergi ke barak tempat orang-orang sakit. Karena Skinner itu sedang sakit dan hampir mati. Dia pergi ke barak itu, ada 2 barak. Satu barak adalah tempat orang-orang yang ada kemungkinan bisa sembuh. Tapi ada satu barak lagi yang disebut zero ward. Zero ward ini ditempatkan orang-orang sakit yang pasti mati. Skinner ada di zero ward. Maka dia ke zero ward dan dia berkata, saya mau ketemu dengan teman saya yang namanya Skinner. Just 5 minutes, just 5 minutes. Boleh. Skinner dikeluarkan, saudara-saudara. Arthur ada di antara di sini besi ya, rajak besi. Dia di luar dan dia melihat Skinner keluar dari pintu penjara itu menuju kepada dia. Pada waktu dia melihat Skinner, dia kaget sekali. Sudah kurus kering, tinggal kulit sama tulang, beratnya cuma 76 pound dan pucat. Ternyata Skinner sudah terkena disentri, malaria, apalagi scurvy, penyakit, pellagra, semua tropical disease, dia kena semuanya, saudara. Dan dia jalan sambil sempoyongan, saudara, sempoyongan matanya. Arthur melihat gitu, aduh rasanya nggak tega, dia lagi mau memalingkan wajahnya. Tetapi dia juga nggak tega memalingkan wajahnya, karena mata Skinner ngelihat dia dengan keadaan yang sangat berair, matanya berair dan lemas sekali datang menuju kepada dia. Dan saudara, pada waktu akhirnya Skinner dekat dengan dia nggak tahu mau ngomong apa. Dia nggak tahu mau ngomong apa, saudara.
Saking sedihnya melihat keadaan Skinner seperti itu. Dan dia tahu sebentar lagi mati. Dan saudara dalam keadaan seperti itu, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Dia berpikir apa yang harus saya lakukan. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Dia pegang sapu tangan yang ada di lehernya. Dia punya sapu tangan di lehernya. Di ujung sapu tangan itu ada knot. Dia buka knot itu. Di dalam knot itu ada cincin, saudara. Cincin dari dia high school, cincin emas. Dan dia ambil resiko bawa cincin ini ke penjara. Orang masuk penjara nggak boleh bawa apa-apa. Dia sembunyikan cincin ini di dalam sapu tangan dia, diikat di sapu tangan dia. Karena dia mengharapkan kalau sampai dia kena penyakit, kalau sampai apa, dia bisa menukarkan cincinnya untuk sesuatu supaya dia bisa selamat. Tetapi sekarang pada waktu dia melihat Skinner dalam keadaan gitu, dia tahu dia nggak bisa keep cincin ini lebih jauh lagi. Maka dia buka knot itu. Dia keluarkan cincin emas itu, kemudian dia taruh di tangan Skinner. Melalui besi itu, dia masukkan, taruh di tangan Skinner. Begitu Skinner melihat itu, dia nggak mau, dia bilang, no. Dia bilang, Arthur bilang, take it, deal with it. Dipegang, Arthur pergi, saudara, pergi. Dia berikan harta satu-satunya yang mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri kepada Skinner. Cincin itu seakan-akan Arthur berkata, I believe in you. I believe in you. Dia pegang cincin itu. Skinner kembali masuk ke dalam penjara. Begitu sampai di sel dia dig hole, dia masukkan, dia pendam cincin itu di dalam situ. Keesokan harinya, saudara, dia melihat, memperhatikan muka-muka guard, itu Japanese guard. Satu-satu dilihat. Kemudian dia melihat ada satu yang mukanya kelihatannya baik. Kemudian dia beranikan diri. Ambil cincin itu. Pada waktu guard itu lewat dia kasihkan cincin itu ke tangan guard itu. Kasihkan ke tangan itu. Guard itu bingung. Dia melihat cincin emas. Kemudian dia berkata kepada Skinner, apakah ini berharga? Skinner bilang, yes, itu berharga. Orang itu masukkan ke dalam kantongnya. Guard itu jalan lagi pergi. Keesokan harinya, guard itu datang lagi. Dia lewati selnya Skinner. Dia lemparkan satu bungkusan yang berisi sulfanilamide. Berapa biji sulfanilamide dikasihkan ke Skinner. Skinner begitu melihat obat itu, langsung dia makan obat itu. Langsung dia makan obat. Keesokan harinya, guard itu lewat lagi. Dia drop sebuah lime, jeruk nipis. Jeruk nipis itu adalah obatnya untuk scurvy, itu penyakitnya, salah satu penyakit. Kasih lime. Keesokan harinya, guard itu lewat lagi. Dia drop satu celana yang bersih dan satu can beef. Di dalam 3 minggu, Skinner menjadi kuat. Menjadi kuat. Dia sampai dikeluarkan dari 0 ward ke ward yang satunya. Di dalam 3 bulan dia menjadi sehat dan dia keluar dari penjara. Saudara, it's only because ada sahabat yang memberikan cincin. I believe in you. I believe in you. Saudara tahukah? Sekarang saudara, pada jari saudara semua ada cincin itu. Cincin yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara semua. Bagaimana saya tahu? Ada di Alkitab. Pada waktu Tuhan Yesus menceritakan anak yang hilang. Pada waktu anak yang hilang itu kembali kepada bapaknya. Anak yang hilang itu mau berkata, saya sudah berdosa, saya sudah ini. Tetapi bapaknya stop mulut itu. Dan bapaknya berkata, berikan jubah yang baru pada dia. Berikan cincin kepada dia. Cincin. Pada zaman Yesus, cincin itu merupakan symbol of delegated sovereignty. Orang yang diberi cincin, berarti orang itu punya hak untuk melakukan segala sesuatu atas nama orang yang memberi cincin itu. Dan saudara, anak bungsu itu oleh ayahnya diberi cincin kembali. I give you authority. Saya berikan kepadamu hak untuk melakukan segala sesuatu atas namaku. Dan saudara-saudara, kita semua sudah diberi cincin itu. Dan Tuhan mau berkata kepada saudara semua, I believe in you. I believe in you. Kamu akan bisa dipakai Tuhan untuk menyalurkan kasih agape itu.
Kamu akan dipakai Tuhan untuk menyalurkan kabar gembira kepada orang-orang di sekelilingmu. Kamu akan dipakai Tuhan untuk menyalakan sinar terang Tuhan kepada mereka semua. I believe in you. Saudara, that is kasih yang percaya segala sesuatu. Saudara, kalau kita sekali lagi mau menjadi orang-orang yang memberi impact, saudara, step yang pertama sekali lagi, serapi kasih Tuhan. Alami kasih Tuhan, jangan hanya knowing, jangan hanya mengetahui kasih Tuhan. Jangan hanya tahu tentang kasih Tuhan, alami kasih itu, alami kasih itu. Dan saudara, kita akan bisa dipakai oleh Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus menceritakan tentang anak bungsu dan bapaknya berikan jubah yang baru, berikan cincin kepada tangannya. Mungkin kita akan berkata, apakah tindakan Bapak itu bijaksana? Sebelum kita menghakimi tindakan Bapak itu, saudara, kita harus tahu, anak bungsu yang diberi cincin itu adalah kita semua. Kita semua. Pertanyaannya, apakah kita bijaksana untuk menggunakan cincin yang Tuhan berikan kepada kita? Dan marilah saudara, kita serahkan diri kita kepada tangan Tuhan. Jam sudah habis, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa. Jadikan setiap kami Tuhan di dalam gereja-Mu ini, untuk mempersiapkan diri kami untuk bisa menyerapi, menghirup kasih-Mu Tuhan. Bukan hanya sekedar mengetahui di dalam pikiran kami, tetapi kami ingin Tuhan memasukkan kasih-Mu ke dalam hati kami. Karena kami tahu hanya dari the abundance of our heart akan keluar, akan flow kehidupan. Bapak, tahun depan kami sedang mempersiapkan diri kami untuk bisa memberikan dampak kepada orang-orang di sekeliling kami. Berikan kepada kami Tuhan, agar supaya kami bisa mengalirkan kasih-Mu. Agar apa yang akan kami lakukan nanti Tuhan, bukan hanya perbuatan baik, bukan hanya pertolongan yang tidak mempunyai bobot, tetapi kami ingin melakukannya dengan kasih agape yang berbobot, yang berarti di hadapan-Mu, yang segala perbuatan yang kami lakukan atas nama-Mu dengan kasih-Mu akan Engkau berkati sedemikian rupa, sehingga semua akan mendatangkan blessing buat orang-orang di sekeliling dan merubahkan kehidupan orang-orang di sekeliling kami. Dan Tuhan, kami ingin melihat hal yang besar. Kami tidak takut untuk mempunyai visi yang besar, karena kami tahu kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, karena kami tahu Engkau yang hidup di dalam kami dan Engkau yang akan melakukannya melalui kami. So itu Lord, kami serahkan diri kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar firman ini Tuhan terus tinggal di dalam diri kami, dan kami minta Roh Kudus teruskan Tuhan, Engkau minister ke dalam hati kami, sehingga firman ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi akan terus Tuhan kami renungkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.